Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku yang ada di dalam atau yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ba'da subuh yang indah ini. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan mengkaji tentang syariat lebih utama daripada makrifat. Dohiriyah lebih utama daripada batiniyah. Manusia lebih utama daripada Tuhannya. Coba kita hayati di dalam diri kita. Ternyata selama ini keberadaan, kewujudan, kehidupan diri manusia kitalah yang lebih utama daripada keberadaan, daripada kewujudan, daripada kehidupan Tuhan itu sendiri. Ya tidak. Jadi di mata manusia syariat lebih utama, lebih agung daripada makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita hanya memandang, menyaksikan keberadaan diri kita sendiri daripada kehadiran Tuhan yang meliputi hati setiap manusia. Setiap manusia hanya mengutamakan keberadaan dirinya, keberadaan hawa nafsunya daripada keberadaan siapa yang mengadakan dirinya, daripada siapa yang memiliki hawa nafsu itu sendiri. Maka dari itu syariat lebih utama daripada makrifat menurut manusia. Akan tetapi menurut Tuhan, menurut Allah, menurut Gusti, menurut Sang Hyang Widi, Allah lah yang lebih utama daripada manusia. Hiduplah yang lebih utama daripada badaniyah. Batinlah lebih utama daripada dohiriyah. Itulah di sisi Allah, di sisi Tuhan. Karena tanpa Tuhan manusia takkan pernah terwujud. Tanpa kewujudan Tuhan manusia Adam tidak ada. Tanpa Tuhan maka tak akan pernah ada alam semesta ini. Tanpa Tuhan maka tak akan pernah tergelar kehidupan di dunia ini menurut Allah.
tergantung diri kita ini ikut hawa nafsu atau ikut Allah. Memuliakan hawa nafsu ataukah memuliakan Tuhan yang berkuasa atas hawa nafsu ini? Lebih mengutamakan hidup ataukah lebih mengutamakan badan? Lebih mengutamakan syariat ataukah lebih mengutamakan makrifat? Itu semua tergantung diri kita masing-masing. Tidak ada yang salah. Kenapa saya katakan tidak ada yang salah? Karena pagelaran, karena pertunjukan, karena penampilan setiap individu manusia adalah penampilan individu Sang Pencipta itu sendiri, walaupun tidak sama perannya, walaupun tidak sama pertunjukannya, itu sama di sisi Sang Pencipta. Tapi bagi manusia itu tidak sama, karena manusia masih membeda-bedakan antara dirinya dengan Tuhan. Manusia masih memisahkan dirinya dengan Tuhan. Kenapa kok manusia memisahkan dirinya dengan Tuhan? Karena manusia takut tidak jadi Tuhan lagi di dalam dadanya. Kenapakah manusia membedakan dirinya dengan Tuhan? Agar manusia jadi hantu terus di dalam kehidupan ini, bergentayangan di dalam kehidupan dunia, terjerat, terbelenggu hatinya dengan urusan dunia. Karena bila manusia itu sudah sampai kepada Tuhannya, wajib harus tinggalkan syariat, wajib harus tinggalkan dunia, wajib harus bahkan untuk meninggalkan diri manusia itu sendiri. Maka selama ini manusia pada takut kepada siapa? Takut kepada Tuhannya. Agar apa? Agar manusia tetap menjadi Tuhan di dalam dadanya. Jadi seolah-olah saja manusia membahas-bahas tentang Tuhan, mengkaji-kaji tentang Tuhan, padahal yang dibahas, padahal yang dikaji hanya untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri. Manusia masih terbelenggu, terpenjara dengan konsep-konsep kemanusiaannya tentang Tuhan. Karena manusia tidak rela, tidak ridho kembali kepada Tuhan. Marilah kita buktikan realita yang terjadi pada diri kita. Seolah-olah kita ingin menyembah Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan apa yang kita persembahkan. Seolah-olah kita mengabdi kepada Tuhan, tapi tidak pernah tahu siapa yang kita abdi. Karena yang kita tahu, yang kita rasakan selama ini bukan kewujudan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada kewujudan Tuhan?
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada kewujudan Tuhan? Tuhannya saja gaib. Tuhannya saja tidak kita adakan di dalam dada kita. Kita hanya mengadakan yang merasa bisa menyembah. Kita hanya mengadakan sosok kemanusiaan diri kita sendiri di dalam dada kita. Kita masih terbelenggu dengan kedagingan kemanusiaan kita sendiri, dan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah yang tidak wujud? Pasti yang disembah yang wujud, tergantung siapa yang wujud di dalam hati setiap manusia itu. Bila yang wujud, yang ada, yang hidup masih diri manusianya, tentunya manusia pasti menyembah dirinya sendiri tanpa disadarinya. Karena kita selama ini sibuk mencari di luar diri, sibuk mencari di luar daripada diri kita sendiri, sibuk menyaksikan apa yang di luar dirinya, sehingga manusia berkeyakinan, beriman hanya kepada yang ada di luar dirinya, daripada beriman yakin kepada apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Itulah realita kita di dalam kehidupan dan di dalam bertuhan selama ini. Anehnya lagi, manusia berharap-harap surga di sisi Allah, tapi anehnya yang diharap surganya setan, surganya dajjal, surganya hawa nafsu yang penuh dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Pernak-perniknya dunia yang mana dikatakan di dalam surga nanti serba mewah, serba indah dengan pernak-perniknya dunia, permata, intan, emas dan sebagainya, wanita, kesenangan, makan-makan dan minuman yang enak-enak. Itu kan yang kita bayang-bayangkan tentang surga selama ini. Padahal itu semua bukan surga di sisi Allah. Jadi untuk masuk surganya Allah harus meninggalkan surga-surgi yang dibayang-bayangkan manusia. Karena surga yang dibayang-bayangkan manusia ini telah terjadi sekarang ini. Dunia sudah bisa dimiliki, emas, intan, permata sudah bisa dimiliki sekarang. Poligami dengan wanita bisa dilakukan sekarang. Makan yang enak-enak bisa dilakukan sekarang. Itulah surganya hawa nafsu. Manusia berharap surganya Allah tapi tidak mau masuk surganya Allah. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan surganya Allah sementara manusianya tidak mau melepas keakuan diri manusianya? Bagaimana mungkin manusia berharap surganya Allah sementara manusia masih jadi Allah? Terbukti yang wujud di dalam diri kita kan wujud manusia diri kita. Karena kita lebih mengutamakan keberadaan, lebih mengutamakan kehadiran diri manusia kita sendiri
daripada kehadiran siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan, siapa yang menguasai, siapa yang menghidupkan, yang mewujudkan diri kita. Kita selama ini lebih mengutamakan ciptaan daripada yang mencipta. Kita lebih mengutamakan kehidupan kita daripada uripe Allah. Itulah kenyataan diri kita selama ini lebih mengutamakan syariat daripada makrifat. Lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada Tuhan yang menciptakan dirinya sendiri. Lebih mengutamakan dohiriyah daripada batiniyah. Padahal kita tidak menyadari tanpa Tuhan kita bukan Tuhan. Maknanya tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadi penguasa atas diri kita. Tanpa Tuhan kita tak ada, tanpa Tuhan kita tak wujud, tanpa Tuhan kita tak hidup, tanpa Tuhan kita tak bisa ngapa-ngapain. Oh, berarti apa yang terjadi pada diriku, kewujudan diriku, kuasa diriku, itu semua sebenarnya bukan diriku dan bukan diri Anda. Tapi itulah diri yang sebenar-benarnya diri. Siapakah dia? Uripe Allah, ya Tuhan itu sendiri. Bila manusia sudah memahami hal yang demikian, itulah surganya Allah. Yang mana hati telah Islam, telah berserah diri, menyerahkan kewujudan diri manusianya, menyerahkan kehidupan diri manusianya, menyerahkan kekuasaan diri manusianya, mutlak hanya Allah yang punya. Inilah yang dimaksud surga itu. Bila manusia memasuki surga itu, bila manusia datang kepada Tuhannya, ud'uni astajib lakum, datanglah kepadaku wahai manusia, maka engkau akan hidup sejahtera, engkau akan hidup bahagia, engkau tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Karena engkau sudah datang kepadaku, maka sejahteralah kehidupanmu, alias enjoy saja. Jadi ud'uni astajib lakum itu bukan berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Bukan itu makna yang sebenarnya di sisi Allah. Kalau Anda tidak percaya, mari kita buktikan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti akan aku ijabahi. Tapi realitanya saat ini kok banyak manusia yang miskin daripada manusia yang sejahtera. Kok banyak orang yang kekurangan daripada orang yang berkelebihan. Pertanyaannya di situ. Berarti ud'uni astajib lakum itu artinya bukan berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Buktinya masih banyak orang minta-minta, berarti banyak orang miskin, berarti doa itu tidak mustajab.
tidak benar alias palsu. Karena yang memalsukan hanyalah kepahaman-kepahaman manusia itu sendiri. Yang memalsukan adalah tafsiran-tafsiran alam manusia. Coba kita buktikan. Bila kita datang kepada Allah, kita serahkan hidup ini, bahwa hidup ini Allah, kita serahkan bahwa badan ini buatan ciptaan, baju-bajunya Allah, kita serahkan kekuasaan ini kepada Allah, maka sejahteralah manusia di sisi Tuhannya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu apapun yang kita butuhkan. Biarlah Tuhan yang menyiapkan semuanya. Apa yang kita butuhkan? Karena Tuhan lebih tahu pada kebutuhan kita sendiri daripada diri kita sendiri. Sang Pencipta lebih tahu dengan semua urusan-urusan ciptaannya. Bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka akan ngeh dan paham bahwa sebenarnya manusia tak butuh apa-apa, tak butuh siapa-siapa, enjoy saja. Sedangkan yang butuh manusia adalah Allah. Yang mencukupi kebutuhan manusia adalah Allah. Manusia menjadi bosnya, manusia menjadi juraganya. Semua sudah dipersiapkan di dalam kehidupan ini oleh Allah. Maka dari itu Allah lebih utama daripada manusia. Bila yang nyata hanya Allah. Manusia sudah tak perlu menyembah-nyembah Allah lagi. Allah tak butuh disembah. Allah tak butuh persembahan manusia. Kenapa Allah tak butuh disembah? Allah tak butuh persembahan manusia? Karena apapun yang dipersembahkan manusia, ya Allah sendiri. Jadi yang berhak menyembah, yang berhak mempersembahkan, ya hanya Allah. Mempersembahkan hidupnya untuk kita manusia, mempersembahkan kekuasaannya untuk kita manusia, sehingga manusia bisa hidup, manusia bisa beraktivitas, manusia bisa ngomong, manusia bisa mendengar, manusia bisa memasak, manusia bisa merokok, manusia bisa ngopi, manusia bisa sholat, manusia bisa bekerja, manusia bisa ngapa-ngapain. Semua itu persembahan langsung dari Allah. Ngapain kita yang tidak bisa apa-apa sok menjadi penyembah, padahal yang disembah tidak tahu, pokoknya nyembah, padahal yang disembah hawa nafsunya sendiri, pemuas hawa nafsunya sendiri. Jadi itulah realitanya, Allah Tuhan tak butuh disembah oleh manusia. Kenapa? Karena manusia adalah baju-bajunya Tuhan itu sendiri.
Bagaimana mungkin manusia yang tak punya apa-apa, yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, kok bisa mempersembahkan kepada Tuhan? Sok banget manusia ini, termasuk saya. Itulah konsep-konsep kemanusiaan, konsep-konsep hawa nafsu, seolah-olah manusia bisa sembah Tuhan, padahal itu konsepnya setan, konsepnya iblis. Agar apa? Agar dengan konsep manusia menyembah Tuhan, agar manusia tambah jauh dari Tuhan, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Bapa. Kenapa? Karena manusia yang telah jadi Tuhan, yang seolah-olah bisa menyembah, padahal tidak punya apa-apa. Apa yang mau dipersembahkan? Inilah konsep-konsep yang keliru selama ini. Kita hanya mengikuti konsepnya hawa nafsu, konsepnya kemanusiaan, konsepnya kedagingan, konsepnya keakuan diri manusianya yang lebih kita utamakan daripada keakuan keilahiyaan, daripada keakuan Tuhan itu sendiri. Mana mungkin keakuan Tuhan itu nyata bila sementara yang nyata di dalam dada kita masih keakuan kedagingan diri manusia kita sendiri, ya selamanya tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan, seolah-olah manusia melayani Tuhan, padahal manusia yang dilayani Tuhan. Konsep-konsep inilah yang membuat manusia tambah jauh dari Tuhan. Maka apapun yang diajarkan oleh manusia selama ini, semuanya terbalik. Bukan tambah dekat dengan Tuhan, tapi tambah jauh dari Tuhan. Semakin kita beramal untuk Tuhan, semakin jauh kita menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena dikira Tuhan butuh amal-amal kita. Tuhan butuh ibadah-ibadah kita. Tuhan tidak membutuhkan itu semua. Tuhan hanya butuh doa. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan hanya butuh penyerahan dirimu, supaya dirimu tidak bisa ibadah lagi. Penyerahan dirimu agar dirimu tidak ngaku-ngaku bisa sholat lagi. Penyerahan dirimu agar kamu tidak merasa ada, tidak merasa bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, sesungguhnya itu semua persembahan Tuhan, untuk digelar Tuhan, dipakai Tuhan, dijamah Tuhan. Itu yang penting di dalam kehidupan ini. Bila hal itu sudah terrealisasi, maka manusia akan indah hidupnya, bahagia hidupnya, enjoy saja di dalam dadanya. Ia tidak membeda-bedakan lagi antar dirinya dengan diri yang lain. Karena apa? Karena diri yang di sini dan karena diri yang di sana sama-sama diri yang ahad, ehad, tunggal, esa.
Sehingga terciptalah akhlakul karimah, akhlak yang tinggi, saling menghormati, saling mengasihi, saling mengisi di dalam warna-warni kehidupan ini. Itulah puncak-puncaknya toleransi. Karena yang bisa toleransi hanyalah Tuhan. Manusia takkan pernah bisa toleransi. Karena manusia masih membeda-bedakan antar dirinya dengan Tuhannya. Karena manusia belum toleransi kepada Tuhan. Yang dibuat oleh manusia tentang toleransi hanyalah toleransi manusia kepada hawa nafsunya sendiri. Sedangkan kepada hawa nafsu yang lainnya, diri-diri yang di luar dirinya, manusia takkan pernah bisa bertoleransi. Karena manusia ingin menang sendiri, ingin pandai sendiri, ingin paham sendiri, ingin kaya sendiri, ingin mulia sendiri. Sehingga berbedalah pandangan manusia, karena manusia masih memandang kemanusiaannya jauh dari toleransi. Hanya orang-orang yang menerima Tuhan saja yang bisa toleransi. Kenapa? Karena persembahan Tuhan pada dirinya sudah dikembalikan lagi. Otomatis yang terjadi pasti persembahan Tuhan yang ada di luar dirinya pun sudah dikembalikan kepada Tuhan lagi. Jadi saya, Anda, dan orang yang di luar diri Anda sudah tidak ada bedanya lagi, karena sudah diserahkan semuanya kepada Tuhan yang menciptakan diri kita dan yang menciptakan diri yang di luar diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Kita kembali ke tema judul syariat lebih utama daripada makrifat, atau manusia lebih utama daripada Tuhan. Tadi kita kaji sudut pandang kemanusiaan. Sekarang kita kaji sudut pandang ketuhanan. Syariat lebih utama daripada makrifat. Maka dari itu, apa maksudnya Allah selama ini? Kita hanya mengenal hawa nafsu kita sendiri daripada Allah selama ini. Bagi orang-orang yang belum memahami tentang keilahian, belum memahami tentang ketuhanan, buat apa Tuhan menciptakan manusia yang tidak mengenal Tuhan? Karena bagi Tuhan, karena bagi Allah, manusia inilah lebih utama daripada Allah, lebih utama daripada yang menciptakannya. Kenapa? Dengan begitu Allah Tuhan bersembunyi di balik manusia agar tidak dikenal manusia. Supaya apa? Supaya indah pagelaran Tuhan ini. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi petani, pedagang, dan sebagainya. Agar apa? Agar nampak berbeda. Karena dengan perbedaan itu asik film kehidupan ini. Kalau tiada perbedaan, tidak asik. Kalau manusia miskin semua, tidak asik. Bila tidak ada yang kaya, bila manusia kaya semua pun juga tidak asik. Bila tak ada yang miskin,
Jadi semua itu pagelaran Tuhan. Maka dari itu manusia lebih utama daripada Tuhan di dalam hati setiap manusia. Ya tidak? Diakui tidak? Kenapa yang memberikan kepahaman yang seperti demikian manusia merasa dirinya paling ada daripada Tuhan? Karena ya karepe, karena ya keinginan Tuhan itu sendiri. Manusia tidak salah, bro. Karena yang paham, karena yang tidak paham, semuanya juga Tuhan dewe. Tuhan sendiri yang mau. Maka dari itu bila manusianya sudah tahu keinginan Tuhan, apapun yang diperbuat Tuhan, maka manusianya bisa enjoy. Tapi bila manusia tidak mampu menyaksikan apa yang diinginkan Tuhan kepada dirinya dan kepada diri-diri yang lain di luar diri kita, maka hidup kita tak pernah enjoy. Kita disiksa terus dengan kedirian kita, dengan memandang, dengan melihat, dengan menyaksikan diri-diri yang lain di luar diri kita. Kepo, tidak ada toleransinya kita dengan diri yang lain di luar diri kita, karena menganggap kita yang paling sempurna. Bisa dipahami? Nah, memang menurut Tuhan bila tidak ada manusia, ya Tuhan tidak bisa dikenal. Bila tidak ada manusia, maka tidak akan pernah ada pagelaran. Itulah yang saya maksud, manusia lebih utama daripada Tuhan. Wong kenyataannya begitu di dalam hati kita masing-masing. Ya tidak. Memang kita hanya mengucap-ucap saja, ngelendur saja kita mengatakan Tuhan lebih utama daripada manusia. Tapi praktek kenyataannya di dalam hati kita, manusia kita lebih utama daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya goib, tidak ada, hanya khayalan saja. Maka semua hal tentang Tuhan pun juga khayalan. Syahadatnya khayalan, sholatnya khayalan, ibadahnya khayalan, dosa dan pahala khayalan, neraka dan surga khayalan, semua serba di dalam khayalan. Karena manusia tempatnya berkhayal, halusinasi manusianya ketika manusianya belum pasrah kepada Tuhannya. Memang menurut manusia salah bila manusia tak kenal Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak salah, karena memang manusia diperankan tidak mengenal Tuhan. Agar apa? Agar indah pagelaran ini. Coba kita hayati secara logika. Bila manusia semuanya kenal Tuhan, versi Tuhan. Bila manusianya mengenal Tuhan, versi kajian langit seperti diuripi Allah ini, ya tentunya takkan pernah ada manusia. Yang ada hanya Allah. Asik tidak? Allah sendirian, orang ngapa-ngapain, ya tidak asik lah. Contoh seperti kita nonton film, isinya monoton kebaikan saja. Dari awal sampai akhir cerita kebaikan, cerita toleransi, cerita hal yang indah-indah. Maka kita akan ngantuk dibuatnya, tidak asik. Akan tetapi ketika kita nonton bioskop, di tengah-tengah ada peran antagonis,
ada peran keburukan, ada orang yang jadi bajingan. Disitulah asiknya film. Jadi yang ngantuk tidak jadi ngantuk karena ada peran antagonis. Itulah keindahan warna-warni, keindahan perbedaan ini indah. Jadi perbedaan bukan untuk ditolak atau bukan untuk dimusuhi, tapi kita masukkan ke dalam diri kita semua perbedaan itu agar perbedaan menjadi indah dan tidak takut kepada perbedaan. Karena disitulah kita diciptakan untuk saling mengenal apa yang ada di luar diri kita. Bila manusia tidak lebih utama daripada Tuhan, bagaimana mungkin manusia akan tercipta? Bila syariat tidak lebih utama daripada syariat, maka apakah ada peran-peran manusia? Jadi memang sudah diciptakan seperti ini karena Allah, karena Tuhan bersembunyi di balik manusia. Kita selama ini ditonton Allah, opo karepe menungso iki? Karena kita seolah-olah selama ini telah menjadi maha artis, seolah-olah kita yang berbuat di dalam kehidupan ini, seolah-olah kita jadi artis yang berada di dalam panggung sandiwara. Karena kita merasa menjadi artis, pemeran, pemain, dan sekaligus sutradaranya, maka kita menghadapi kehidupan dunia ini serba panas, serba capek, serba letih. Karena kita mensustradarai diri kita sendiri sebagai artis, sehingga menganggap orang lain pun juga begitu, sama dengan anggapan kita menjadi artis plus sutradaranya. Sehingga ada artis dan sutradara yang di sini, ada artis dan sutradara yang di sana. Serba menakutkan, serba meresahkan. Kenapa? Karena masih bersaing. Tapi bila yang jadi artis hanya Allah, serta yang jadi sutradara hanya Allah, maka kita aman dari mara bahaya. Yang mengartisiku hanya Allah, yang menjadi sutradaraku hanya Allah. Maka artis dan sutradara yang di luar diri kita pun sama-sama kembali kepada Allah. Karena yang di hati ini sudah suci bersih dari kemanusiaan, maka manusia tak bisa memandang ada manusia-manusia lain di luar dirinya. Bagaimana mungkin kita bisa memandang orang-orang lain di luar dirinya bila diri kita saja sudah gaib, yang ada hanya Allah. Bagi manusia yang masih memandang manusia yang lain di luar dirinya, berarti manusia yang menjadi raja di dalam dirinya masih jadi Tuhan. Maka dari itu sukanya membeda-bedakan, sukanya memandang-mandang orang lain, sukanya menghina-hina orang lain, sukanya mensesat-sesatkan, mengkafir-kafirkan orang lain, memurtad-murtadkan orang lain karena dirinya sendiri sudah kafir dan murtad. Maka dari itu keluarnya ya sama dengan apa yang ada pada dirinya.
Bila manusia yang busuk ini masih ada, pasti apa yang dibicarakan, yang dikeluarkan dari mulutnya pun juga busuk. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Itulah datangnya dari kebusukan hati. Berarti yang lebih nyata maka itulah kebusukan hati. Maka dari sinilah Anda bisa menilai mana yang lebih nyata. Omongan kita yang selalu merendahkan orang lain, omongan diri kita yang selalu menghina orang lain, omongan diri kita yang selalu menyalahkan orang lain, ataukah hati kita yang buruk ini yang lebih nyata? Memang bila tak nyata keburukan hati kita, maka tak nyata pula omongan kita. Berarti apapun yang diomongkan orang lain itulah tanda hatinya demikian. Bila hatinya busuk, yang keluar ya sangat menyakitkan hati. Tapi bila hatinya bersih, suci, maka yang keluar yang indah-indah, saling kasih sayang, menghormati, tidak membeda-bedakan lagi. Berarti yang lebih nyatakan hati daripada apa yang kita bicarakan. Berarti yang lebih nyata Tuhan daripada diri manusia kita. Berarti yang nyata batin daripada dohir ini, bukan? Nah, semoga kita bisa memahami, termasuk saya sendiri. Saya pun juga ngaji, sama-sama belajar seperti Anda. Saya bisa begini, jangan Anda sangka Abdul Halim nama saya, jangan Anda sangka saya yang pandai bicara begini. Maka dengarkanlah, resapilah, kita dengarkan bersama. Saya pun juga mendengarkan apa yang diomongkan ini. Mendengarkan, lalu menyampaikan. Menyampaikan kepada siapa? Bukan menyampaikan kepada orang lain. Tapi yang lebih penting menyampaikan semua ini kepada diri kita sendiri. Ku anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum nara, maka orang lain pun, keluargamu akan selamat dari api neraka. Jadi kita sendirilah yang paling awal kita selamatkan, baru menyelamatkan orang lain. Bila diri kita saja belum selamat menghadap Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menuntun orang lain menghadap Tuhan? Sama halnya orang buta nuntun orang buta, nabyak-nabyak, nabrak-nabrak, terbentur-bentur, terhijab-hijab. Sama-sama tidak tahunya, bingung, pening. Karena yang berhak mengantar manusia kepada Tuhannya, ya Tuhan sendiri. Tidak bisa manusia itu mengantar dirinya. Bagaimana mungkin manusia mengantar dirinya, sementara manusia sudah di dalam kendali Tuhan? Apa yang mau diantar? Tidak bisa manusia memfana-fanakan dirinya. Bagaimana mungkin manusia bisa memfana-fanakan dirinya? Karena manusia selama ini konsep ketuhanannya menjadi Tuhan, sehingga semuanya serba manusia, serba kepahaman manusia. Bagaimana mungkin yang sudah tidak ada tiada-tiadakan?
Wong memang sudah tak ada, ngapain kok masih ditiada-tiadakan? Wong benar-benar fanah kok mau difanah-fanahkan? Bagi Allah enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya pagelaran Allah sendiri. Kalau memang sudah fana, ngapain difanahkan lagi? Kalau memang tak ada, ngapain ditiada-tiadakan lagi? Ya enjoy saja dong. Ya tidak, sahabat-sahabatku. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di pagi yang indah, yang cerah ini, saya, Anda pun juga banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dilewati, yang harus dihadapi dengan pagelaran Tuhan. Meskipun pagelaran kita sama, kegiatan saya hari-harinya membersihkan, menjaga lingkungan pondok, menyiram bunga, tiada pekerjaan karena memang tidak diutus untuk bekerja, untuk cari dunia lagi. Adapun demikian, meskipun makom kita berbeda, tapi jangan membeda-bedakan lagi. Kenapa? Karena semua makom itu ya makom Tuhan itu sendiri. Yang paham ya Tuhan, yang tidak paham ya Tuhan. Lantas apa yang mau dibedakan? Enjoy saja. Anda pun mungkin menjadi pejabat, Anda pun mungkin menjadi seorang pedagang, petani dan sebagainya. Marilah kita ikuti pagelaran yang sudah digelar oleh Tuhan kepada masing-masing diri kita, agar kita mudah berserah diri di dalam pagelaran apapun. Disitulah Anda menemukan enjoy di dalam kehidupan ini. Itulah kebahagiaan hidup dan itulah surganya Allah yang kita harapkan. Ketenangan hati, kebahagiaan hati, keluasan hati, sehingga tidak kurang suatu apapun. Karena Tuhan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan peran-peran Tuhan yang ada pada diri kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.